sikap apa, jadi maksud kami dalam membangun sebuah manajemen yang baik dalam sebuah satuan kerja. Khusus kami ini pengalaman kami Pak, kami tahu bahwa lembaga kejaksaan ini kan tidak beberapa komponen seksi yang masing-masing punya kekuatan fungsi sendiri, namun berdasarkan ketentuan empati atau tidak dengan kita. Kurang lebih 5 jam dari sini ya. Ya. Dari nanti saya akan dari Pak, di mana keluarganya tinggalnya? Makassar. Bapak? Makassar Pak. Bapak di Makassar. Wah, saya baru dari Makassar, dari Pak sudah mulai. Siap, lanjut Pak. Ya Bapak, makasih. Mohon izin Bapak PT. Setiap level itu punya persoalan dalam komunikasi. Jadi akan saya tegaskan, yang paling sulit adalah antara bawahan dengan atasan. Tapi diingat, ketika kita berbicara dengan atasan, ya, yang namanya atasan itu adalah manusia. Manusia itu laki, perempuan, anak kecil, remaja, dewasa, orang tua. Secara universal ada hal yang sama. Sangat menyukai. Karena kita birokrasi, pertama segmen bawahan, koleha, kemudian atasan. Kalau masing-masing tentunya pendekatannya beda. Betul. Jadi makanya dikatakan kita harus mengenal siapa lawan bicara kita. Ya. Nah terkadang Pak di birokrasi ini Pak, sadar atau tidak sadar, jabatan itu mempengaruhi respon sehari-hari. Makanya rezeki anak soleh tuh. Bisa Pak? Oke. Terima kasih atas kesempatannya Pak Aswas, Pak PLT Kajati, pembicara. Menarik sesi ini untuk kita semua mungkin sebagai suatu yang sifatnya pencerahan Ya. atau paling tidak refreshing. Saya ada 9 slide kalau tidak salah Pak. Benar. Silakan Pak tanya. Bapak tanya Pak. Membantu Pak Doni Monardo. Ini foto ketika dia transit di Makassar dalam perjalanan bersama Pak Doni dari Jakarta. Karena di Manado itu B-nya banyak sekali, ya. Ada Gunakan, ada Boulevard, ya. Nah, udah gitu ada lagi katanya yang enak itu bubur Manado, tapi katanya ada yang enak lagi bibir Manado. Saya nggak tahu kalau saya terakhir itu karena belum nyoba saya. Ya kan? Nah, tapi saya ini cukup 3B aja. Ini bagaimana kegiatannya Pak? Izin Pak. Iya, jadinya pertama saya terima kasih sekali kepada PLT Kajati, Pak Hendrik ya. Ini beliau luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Saya baru tadi siang ketemu beliau sekitar jam setengah 12. Dan saya punya silaturahim. Tapi setelah diskusi, beliau langsung dalam itu menantang saya meminta untuk berbicara di depan para kajari. Dan saya suka banget. Dan tadi sebenarnya beliau itu minta jam 13, tapi karena saya jam 13 ada kunjungan ke Tribun Medan ketemu sama Bang Ginting gitu ya. Sehingga akhirnya saya minta ditunda pukul 14.30 dan beliau memenuhin gitu loh. Jadinya artinya apa? Ini beliau ini menurut saya adalah PLT Kajati yang hebat dan luar biasa. Yang merindukan, yang ingin ya supaya ke depan ini jaksa ini lebih baik kondisinya gitu loh. Dan saya punya optimisme. Sehingga tadi kan saya bicara gitu ya, beliau menyimak dan insya Allah nanti setelah ini atas izin beliau saya akan datang ke semua kejaksaan negeri yang ada di Sumatera Utara ini dan 9 cabang. Tujuannya apa? Untuk sharing komunikasi dan motivasi. Harapan saya adalah supaya kejaksaan tinggi lainnya di Indonesia juga mengikuti hal sama yang dilakukan oleh pelaksana tugas kejaksaan tinggi di Sumatera Utara ini. Karena apa? Ini positif untuk memperbaiki dan meningkatkan citra kejaksaan secara keseluruhan. Pak, tanggapan pertama kita Pak ketika jumpa Pak PLT yang baru ini Pak, apa Pak? Beliau ini luar biasa. Jadinya saya melihat ya, beliau ini adalah tokoh atau katakanlah calon pemimpin masa depan di kejaksaan di Indonesia yang visioner, yang pingin ya, yang sudah baik menjadi lebih baik, yang kurang baik menjadi baik gitu loh. Ya. Dan saya melihat kesungguhannya itu, sehingga apa? Beliau sendiri secara pribadi berusaha menjadi role model. Memang kuncinya seperti itu.
bahwa ketika kita ingin perubahan harus mulai dari diri kita sendiri. Itu kira-kira. Oke Pak. Lagi Pak. Gimana tanggapan kita tentang kegiatan sore hari ini Pak? Izin Pak. Ya, kegiatan sore ini kan kegiatan rutin saja, rapat dengan seluruh jajaran se-Sumatera Utara. Intinya rapat ini adalah bagaimana kita konsolidasi menyikapi tugas fungsi yang harus kita laksanakan berkaitan dengan perkembangan dan dinamika yang ada, termasuk masalah COVID yang mau tidak mau memerlukan berbagai macam inovasi, semangat di dalam kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu kita perlu kemudian bagaimana memotivasi teman-teman di daerah untuk selalu mendorong mereka untuk maksimal di dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Nah, harapannya Pak untuk kegiatan hari ini Pak? Harapannya Pak? Ya, harapannya dengan komunikasi yang selalu kita bangun dengan jadwal yang memang sudah disiapkan, nanti bahwa setiap minggu itu ada masing-masing asisten akan tetap melaksanakan fungsinya melalui sarana-sarana virtual itu untuk bimbingan tenis yang rutin nanti dilakukan. Tentu kita berharap bahwa semua profesionalitas bisa kita bangun, aspek pelayanan masyarakat lebih meningkat, dan kita berharap semua jajaran kita juga akan melaksanakan fungsi tugas dengan integritas yang tinggi. Memang terkenal klise, tetapi jika kita melakukannya dengan sistem yang benar, maka pelayanan itu dia akan muncul. Jika sistem itu dia benar. Nah, berarti Pak kita hari ini ingin memperbaiki secara komunikasi kita Pak ya kepada masyarakat agar masyarakat lebih percaya kepada kita Pak ya. Betul. Oke Pak, makasih Pak ya, izin ya Pak ya. Pak, nama lengkap Pak, izin Pak. Nama lengkapnya Pak? Nama lengkapnya? Iya, Henry aja. Hendrik aja. Oh, Henry aja. Makasih.